Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita semuanya adalah anak dari orang tua kita. Sebagai anak, seandainya kita mau berbakti atau mau durhaka kepada kedua orang tua kita, maka status kita tetaplah anak. Akan tetapi jika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka tentunya orang tua kita akan bangga kepada kita, akan sayang kepada kita, dan mungkin orang tua kita akan mengatakan kepada kita, nah ini baru anaknya bapak, nah ini baru anaknya ibu. Apakah sebelum itu kita bukan anak bapak, bukan anak ibu? Sebelum itu tentu kita sudah menjadi anak bapak kita, anak dari ibu kita. Lantas apa makna penyebutan kalimat tadi? Ini baru anak bapak. Ini adalah pernyataan bahwasanya kita benar-benar anak yang memiliki sifat layaknya anak, anak yang sejati. Demikian juga kita adalah manusia. Kita semua yang ada di sini adalah orang. Kita mau hidup layak atau hidup tidak layak, tetaplah kita manusia, tetaplah kita sebagai orang. Tapi ketika kita memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang mapan, apalagi menjadi orang yang terpandang, mungkin orang akan berkata kepada kita, nah kamu sekarang sudah jadi orang. Apakah sebelum itu kita belum menjadi orang? Jawabnya sudah, kita sudah menjadi orang. Lantas apa makna kalimat tersebut? Makna kalimat tersebut adalah bahwasanya kita benar-benar sudah menjadi orang, memiliki sifat layaknya orang, orang yang sejati. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya yang ada di sini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mau taat kepada Allah atau sebaliknya kita durhaka kepada Allah, tetaplah kita hamba. Akan tetapi ketika kita memilih jalan taat, ketika kita memilih jalan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita, akan bangga kepada kita, dan akan menyebut kita sebagai hambanya, menerima pengakuan kita sebagai hambanya. Allah akan menggelari kita, memberikan status kepada kita sebagai ibadur rahman, hamba Allah, hamba ar-Rahman. Apakah sebelum itu belum menjadi hamba? Jawabnya sudah, kita sudah menjadi hamba. Akan tetapi status tersebut, status sebagai hamba Allah, ini adalah status, ini makna daripada kalimat tersebut adalah pernyataan bahwasannya hamba tersebut benar-benar memiliki sifat layaknya hamba, memiliki sifat layaknya hamba. Tentunya kita semuanya sangat senang apabila orang tua kita mengatakan tentang diri kita, kamu sudah benar-benar menjadi anakku, ini baru namanya anakku. Tentunya kita akan senang kalau kita mendapatkan pujian semacam itu.
Sebagaimana kita pun juga senang kalau ada orang yang berkata tentang diri kita, kamu sudah menjadi orang sekarang. Maka tidakkah kita senang? Tidakkah kita bangga jika seandainya Allah Subhanahu wa taala yang memuji kita, menyebut tentang diri kita dengan kalimat pujian, ini adalah hambaku, ini benar-benar hambaku, ini adalah benar-benar hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Tentunya kita lebih senang, kita lebih bangga, dan sepatutnya seseorang berupaya untuk mendapatkan gelar tersebut. Hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba biasa, tapi hamba yang benar-benar memiliki sifat layaknya seorang hamba. Hamba yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, digelari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi status oleh Allah Subhanahu wa taala dengan status ibadur rahman, hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang sejati, yang memiliki sifat layaknya hamba. Jika kita menginginkan sifat tersebut, dan sudah sepatutnya kita menginginkan sifat tersebut, maka perhatikanlah tentang sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat hamba-hamba yang sejati. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam firman-Nya. Di akhir surat Al-Furqan, Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, inilah sifat yang pertama dari sifat hamba-hamba Allah yang sejati, sifat hamba Ar-Rahman. Ibadur Rahman, hamba Allah yang sejati adalah mereka yang apabila berjalan di bumi, di permukaan bumi ini, berjalan dengan penuh tawadhu, berjalan dengan penuh kerendahan hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ada orang jahil menyapa dia, yaitu dengan sapaan yang tidak mengenakkan hati, tidak membuat hati nyaman, menyapa dengan kebodohannya, maka qalu salama, dia menjawab dengan jawaban salama, jawaban selamat, yaitu kata-kata atau jawaban dia selamat dari keburukan, dari kata-kata buruk. Dia tidak membalas komentar orang-orang yang jelek kepada dia dengan kejelekan juga. Dia tidak membalas sikap bodoh orang kepada dia dengan kebodohan yang serupa. Inilah sifat yang pertama dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Jadi ketika dia berjalan dengan penuh tawadhu. Termasuk dalam hal ini adalah ketika dia berkendaraan. Bukan hanya berjalan, tapi ketika dia berkendaraan, dia pun berkendaraan dengan cara tawadhu, tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa bahwasanya jalan itu milik dia sendiri. Dia tidak mengeraskan suara sepeda motornya, dan dia tidak ugal-ugalan di jalan. Dia menjaga adab sebagai pemakai jalan, santun di jalan. Jadi jangan mengira bahwasanya tertib lalu lintas, mengikuti peraturan lalu lintas, santun di jalan, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Jangan mengira bahwasanya itu adalah perintah dari negara saja, perintah dari pemerintah kita. Tidak. Sebelum itu adalah perintah dari pemerintah kita, itu adalah perintah dari syariat kita. Syariat kita memerintahkan supaya ketika kita di jalan, santun di jalan. Kita tidak merasa bahwasanya jalan itu milik kita sendiri. Jangan sampai ketika kita berjalan, orang-orang yang berada di sekitar jalan tersebut, di samping kanan kiri jalan, merasa terganggu dengan ulah kita yang ugal-ugalan di jalan, atau mengeraskan sepeda motor kita, atau membahayakan orang-orang yang memakai jalan yang lainnya, pemakai jalan yang lainnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang kedua dari sifat-sifat hamba Allah yang sejati adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, yaitu orang-orang yang
memanfaatkan waktu malam mereka untuk Tuhan mereka. Mereka meluangkan waktu malam mereka untuk Rabb mereka, yaitu dengan sujud dan berdiri. Sujud dan berdiri di waktu malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qiyamul lail. Qiyamul lail adalah ibadah yang sunnah. Akan tetapi meskipun dia sunnah, hamba Allah yang sejati memiliki perhatian yang cukup besar terhadap ibadah tersebut. Jika terhadap ibadah yang sunnah saja dia perhatian, maka terhadap ibadah yang wajib, solat yang fardu, solat 5 waktu, tentunya dia lebih perhatian. Dia akan berusaha untuk menjaga solat yang wajib tersebut dan melaksanakannya dengan sebaik-baik pelaksanaan. Dia berusaha untuk menjalankan solat yang fardu di awal waktu, di tempat yang sebaik-baiknya, dengan cara sebaik-baiknya. Dengan cara yang di tempat yang sebaik-baiknya adalah di masjid, di mana azan dikumandangkan, dengan cara yang sebaik-baiknya, yaitu dengan melaksanakannya secara berjamaah. Iya, ibadah yang sunnah dia sangat perhatian. Ibadah qiyamul lail yang itu adalah sunnah dia sangat perhatian. Maka sudah barang tentu ibadah yang sifatnya fardu, ibadah yang sifatnya wajib, dia lebih perhatian dan berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Kembali kepada sifat yang utama, yaitu menjaga sholat malam. Mereka berqiyamul lail, mereka menghidupkan malam mereka dengan sujud dan dengan qiyam. Mereka ingat sekali dengan nasihat dari Nabi mereka, dari Rasulullah SAW, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum wa mardatun ila rabbikum. Hendaknya kalian menjaga salat malam kalian, karena sesungguhnya salat malam itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian, dan dia adalah salah satu bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, salah satu cara untuk mendapatkan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat hamba Allah yang sejati berikutnya adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Hamba Allah yang sejati adalah mereka yang berdoa, yang memanjatkan doa, ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam. Sesungguhnya azab jahannam itu adalah benar-benar azab yang membinasakan, mencelakakan, dan jahannam itu sesungguhnya adalah tempat yang seburuk-buruknya, tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Ya, inilah permintaan, inilah isi doa dari hamba Allah yang sejati. Doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahanam. Berdoa memohon supaya dijauhkan dari jahanam. Jadi intinya mereka ini adalah orang yang takut, orang yang risau, orang yang cemas, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, bukankah dia adalah hamba Allah yang sejati? Dia memiliki sifat-sifat yang baik, dia memiliki prestasi-prestasi yang gemilang di sisi Allah. Kenapa dia takut? Jawabnya memang seperti itu. Hamba Allah yang sejati, dia senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadah yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia senantiasa cemas. Dia khawatir kalau ibadah yang sudah dia persembahkan kepada Allah itu tidak diterima. Jadi dia tidak merasa bahwasanya ibadahnya itu pasti diterima, pasti
diberi pahala, ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia tetap merasa takut kalau ibadahnya tidak diterima, sambil dia cemas, sambil dia berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dia tetap takut kepada neraka Allah, tetap takut kepada jahanam, sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya dijauhkan dari jahanam. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, innal 'abdal mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan wal munafiqu jama'a isaatan wa amnan. Sesungguhnya hamba mukmin dia menggabungkan pada dirinya dua sifat, yaitu sifat ihsan, berbuat baik, dan syafaqatan, dan takut. Artinya dia berbuat baik, mengukir prestasi sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap takut untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang munafik, seorang yang munafik maka dia menggabungkan dua hal, yaitu isaah dan amnan. Dia berbuat jelek, dia berbuat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, perbuatan-perbuatan yang tercela. Tetapi dalam kondisi seperti itu dia aman-aman saja, dia merasa tenang-tenang saja, dia tidak takut terhadap dosa, dia tidak takut terhadap akibat perbuatan buruk dia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah yang sejati adalah apabila mengeluarkan harta, dia tidak berlebih-lebihan, dia tidak boros, dan dia juga tidak pelit. Dia tidak boros mengeluarkan tanpa ada perhitungan, dan juga tidak sebaliknya, dia tidak boros. Akan tetapi wa kana baina dzalika qawama, dia pertengahan. Dia tidak boros, tidak berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan harta, karena dia tahu bahwasannya semua yang dia keluarkan akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat betul apa yang disebutkan oleh nabinya, oleh kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama ibni Adam baina yadayillahi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu diantaranya adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, yaitu tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dia benar-benar paham hadis tersebut sehingga dia tidak sembarangan mengeluarkan harta. Dia tidak boros, dia tidak menghambur-hamburkan harta, tapi juga dia tidak pelit. Sebagian orang pelit, dia membutuhkan pengeluaran, dia butuh makan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Dia memiliki uang, tapi dia tidak mau mengeluarkan itu. Eman-eman, sayang kalau uangnya habis. Hamba Ar-Rahman tidak seperti itu. Jika memang dia memiliki kebutuhan, jika dia memang memiliki keperluan, dia keluarkan hartanya, karena dia paham bahwasanya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia itu adalah sebuah rezeki untuk menopang hidup dia di dalam menjalankan tugas utama dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang Allah berikan, harta yang Allah berikan kepada hamba itu adalah dalam rangka untuk menopang keperluannya menjalankan tugas utama ini, beribadah. Dia tidak sayang untuk mengeluarkan hartanya untuk makan, supaya dia memiliki tenaga untuk beribadah kepada Allah. Dia tidak sayang ketika mengeluarkan hartanya untuk keperluan anaknya, untuk keperluan istrinya, supaya anaknya, supaya istrinya tidak menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. Dia tidak sayang mengeluarkan hartanya karena dia ingin mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya orang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah menginfakkan, menafkahi sesuai dengan kelapangannya.
Dan siapa yang rizkinya disempitkan, tetaplah dia menafkahi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi dia paham sekali harta itu untuk apa, sehingga sikapnya bisa pertengahan. Dia tidak boros dan dia juga tidak pelit di dalam mengeluarkan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengikuti sifat-sifat yang baik, sifat-sifat hamba Ar-Rahman ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.